Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti suatu rangkaian acara itu diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dilakukan oleh CDP. Kebetulan berada di sini itu Ibu Marwah. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Terima kasih atas kunjungan Bapak Kepala Sekolah. Pak, tidak mungkin bisa terlaksana kegiatan seperti ini ketika tidak ada dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin untuk saya cukup. Sebelum Kumar menyampaikan materi, saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Terima kasih atas kedatangannya untuk diseminasi positif ini untuk agar kalau jadi saya berterima kasih, semoga di apa yang kemakmuran Umaru. Terima kasih dan mungkin terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau begitu langsung saja kita persilakan kepada pemateri kita hari ini, Ibu Marwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah STN 141 Sungai, yang terhormat Bapak Pengajar Praktik dan Bapak Ibu Guru yang bersamanya saya hormati. Puji syukur dipanjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpah rahmatnya kita bisa hadir di ruang kelas ini guna mengikuti destinasi yang akan saya laksanakan. Salawat serta salam disanturkan atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari arah kegelapan menuju alam yang terang benderang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Pertama-tama saya sampaikan bahwa kegiatan diseminasi ini untuk menuntaskan tugas saya di program Guru Penggerak, di mana untuk menuntaskan modul 1.4 budaya positif. Saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Yang pertama saya sampaikan di sini yaitu tentang konsep utama modul budaya positif. Dalam konsep utama modul budaya positif ada beberapa yang perlu kita pelajari. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu sudah ada yang pernah lebih dulu daripada saya belajar tentang budaya positif. Di sini kita akan saling berdiskusi. Dan di sini bukan saya bermaksud ingin menggurui Bapak Ibu guru, tetapi kita menjalin kolaborasi atau kerjasama, di mana saling berdiskusi dan bekerjasama dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk
mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin dalam pembelajaran kita menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan di kelas itu pembelajaran yang klasikal. Maksudnya klasikal, kita tidak memperhatikan perbedaan yang ada pada siswa kita masing-masing. Kita sama-ratakan semua kemampuan siswa. Nah, dalam kurikulum merdeka, kita dianjurkan untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu untuk mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi atau ciri ya Bapak Ibu. Apa saja salah satunya? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bergotong royong, kreatif, bernalar. Nah, itulah enam daripada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya disiplin positif. Bapak Ibu sudah sering mendengar kata disiplin. Menurut Bapak Ibu disiplin itu bagaimana? Aturan, ya. Kemudian melaksanakan pengaturan. Jadi kita garis bawahi di sini yaitu menaati peraturan atau melaksanakan peraturan. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, harapan kita di sini dari mewujudkan atau dari modul yang saya pelajari bahwa disiplin itu harus dari dalam diri siswa, bukan karena saya takut dihukum oleh guru, saya takut dimarahi oleh guru. Itu kan dari luar atau dikatakan ekstrinsik. Yang dimaksud disiplin di sini adalah dari dalam diri siswa, menyadari dari diri sendiri, artinya ekstrinsik. Sebagai pendidik, kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri dan jika mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tadi saya sudah jelaskan ekstrinsik dan intrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak melakukan sesuatu tanpa dorongan, ancaman maupun hukuman. Kemudian dalam melaksanakan disiplin, siswa kita menentukan namanya kebutuhan. Nah, kebutuhan inilah yang dikatakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu yang dimaksud adalah berkaitan dengan fisiologi atau fisiknya. Artinya di sini kita butuh makan, hidup, tempat tinggal. Biasa kita sebut dengan kata kandang pangan. Nah, itulah yang dikatakan bertahan hidup. Kemudian selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang kita melihat siswa kita di sekolah ada yang biasa kita katakan caper atau cari perhatian. Nah, mungkin di lingkungan rumah kita tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, sehingga di sekolah dia luapkan rasa itu. Nah, kita sebagai guru harus bisa mengetahui bahwa anak tersebut membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian selanjutnya penguasaan. Kadang-kadang kita siswa kita atau orang didik kita itu ingin menang sendiri, ingin berkuasa. Berarti kebutuhan dasarnya yang ingin terpenuhi penguasaan. Kemudian kebebasan. Kadang-kadang kita bebas, tidak tertekan. Kemudian kesenangan. Kesenangan dalam
belajar. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku ini terdiri dari beberapa. Kita dapat lihat dari yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Maksudnya di sini dia termotivasi karena hanya ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum, dia takut dimarahi oleh bapak atau ibu guru. Nah, inilah merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar, bukan dari diri sendiri. Selanjutnya, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan juga ekstrinsik. Maksudnya, dia pasti melakukan sesuatu karena ini dengan penghargaan atau imbalan. Kalau tidak ada penghargaan atau imbalan, maka dia tidak akan melakukan disiplin tersebut. Nah, ini dia penghargaan nilai kebaikan diri sendiri. Nah, inilah yang dimaksud dalam disiplin positif yang harus kita terapkan, yaitu menghargai nilai-nilai kebaikan sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebaikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Maksudnya di sini ada kesadaran sendiri dari dalam dirinya bahwa saya harus melakukan disiplin bukan karena takut sama bapak ibu guru atau takut sama pengaturan, tetapi termotivasi dari dalam diri sendiri. Nah, setelahnya lebih baiknya mana bapak ibu, ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik ya. Nah, jadi sekarang kita dari sekarang kita bisa menerapkan itu tentang intrinsik. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, kok gagal? Kita harus bawahi kenapa kita gagal. Nah, ini bisa gagal karena ada beberapa. Pertama, karena hukuman. Jadi hukuman itu bisa membuat konsep disiplin itu gagal. Karena hukuman tersebut menyakitkan bagi siswa, membuat siswa tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Di sini maksudnya kan murid tersebut takut jujur. Mungkin awalnya dia ingin berkata jujur, karena takut, apakah takut dimarahi atau dihukum, sehingga dia menyembunyikan kesalahan tersebut. Kemudian murid mencari rendah diri. Selanjutnya gagal karena penghargaan. Nah, inilah yang terkadang dasar kita temui, penghargaan. Kenapa dia bisa gagal? Karena ini merupakan tidak efektif. Tidak efektif dalam hal karena misalkan murid kita hanya ingin melakukan sesuatu karena iming-imingi dengan penghargaan. Bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Kalau tidak ada yang penghargaan yang diberikan, maka tidak akan melaksanakan disiplin tersebut. Itulah kenapa tidak efektif. Kemudian merusak hubungan atau sifat diri. Misalkan ada siswa kita beri penghargaan, kemudian siswa yang lain tidak, maka siswa yang tidak tersebut tadi akan menimbulkan rasa iri terhadap siswa yang kita beri tadi. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, maksudnya kreativitas anak ini biasa tidak berkembang. Karena kenapa? Dia terkadang mengatakan percuma sama melakukan ini kan sudah mendapatkan penghargaan. Jadi mungkin saja kreativitasnya bisa berkembang, tapi karena penghargaan maka kreativitas tersebut mati. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, inilah yang sering kita lakukan. Secara tidak sadar kita telah sebenarnya menghukum siswa kita dengan adanya sistem ranking. Nah, di kurikulum baru 2013 dilaporkan sudah tidak ada ranking. Makanya dari situ sudah tidak diharuskan lagi menuliskan ranking. Karena kenapa? Inilah salah satunya. Karena menghukum dengan sistem ranking. Karena kenapa? Sistem menghukum dengan sistem ranking itu bisa menimbulkan rasa minder terhadap siswa yang tidak mendapat ranking. Bisa juga menimbulkan bulian terhadap siswa kita yang tidak mendapat ranking, baik di
lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah sendiri. Kadang-kadang juga kita jumpai di lingkungan rumah, terkadang anaknya tersebut tidak mendapatkan ranking. Dia bandingkan dengan anak yang mendapatkan ranking. Jadi anak kita akan merasa minder. Nah, inilah penghargaan, inilah mematikan. Kemudian orang pasrah untuk menghargai dirinya, sama yang tadi. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu sukses karena konsekuensi. Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar kata konsekuensi. Konsekuensi itu bagaimana Bapak Ibu? Konsekuensi itu diberikan karena misalkan siswa tersebut takut sama guru. Konsekuensinya misalkan si A menumpahkan air temannya di kelas. Nah, konsekuensinya tersebut adalah si A harus bertanggung jawab dalam membersihkan air yang sudah ditumpahkan tadi. Itu konsekuensinya. Konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Karena berlaku pada saat itu saja. Terkadang anak-anak hanya terpikir pada saat itu saja, dia tidak berpikir jangka panjangnya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, maksudnya perlu ada pantauan dari guru. Kemudian stimulus respon, ada stimulus ada respon. Maksudnya di sini misalkan si A tadi menumpahkan air temannya di kelas. Nah, kita sebagai guru mengatakan, nah silakan bersihkan atau bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Itu merupakan psikolog. Kemudian siswa tersebut menjawab, baik Pak, sebentar saya akan membersihkan. Dia merespon. Kemudian murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, selanjutnya restitusi. Nah, restitusi inilah yang saya dapat di modul budaya positif. Baru pertama kali mendengar pada saat belajar modul di 1.4 modul budaya positif. Restitusi itu murid menjadi bertanggung jawab untuk perilaku sendiri. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kalau tadi di konsekuensi ada stimulus respon, maka di restitusi itu ada teori kontrol. Maksudnya dia yang memegang kendali dirinya sendiri, bukan guru atau orang lain. Kemudian selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Sekarang konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah sebuah cara menerapkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut dosen tahun 2004. Adapun ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, mencari landasan yang mendasari tindakan. Lanjut, fokus pada karakter dan tindakan. Dan terakhir itu memuaskan dan fokus pada solusi. Nah, perbedaan. Satu contoh kasus yang sama, kita yaitu siswa misalnya sering tidak mengerjakan PR. Dengan kasus yang sama, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Jadi hukuman ini tidak ada keterkaitan dengan apa yang dilakukan siswa. Konsekuensi ada keterkaitan. Nah, coba perhatikan, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya
saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 30 kali. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, di restitusi guru menanyakan keyakinan kelas atau isinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Inilah perbedaan dari satu kasus antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi itu ada salah satunya pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Inilah yang paling tinggi yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang pendidik adalah sebagai manajer. Tetapi sekarang saya sendiri terkadang sebagai penghukum, kadang juga sebagai pembuat merasa bersalah ataupun pemantau. Penghukum. Selanjutnya. Contoh penerapan 5 kontrol posisi kontrol dengan contoh kasus yang sama, yaitu siswa terlambat datang ke sekolah. Sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Misalkan kita datang terlambat, kita kadang-kadang mengatakan patuhi aturan, lalu kita menyuruh siswa kita berdiri di depan dan jujur pun biasa saya lakukan. Kemudian membuat rasa bersalah, itu berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Jadi seakan-akan kita membuat siswa tersebut merasa bersalah, itu juga tidak tepat. Kemudian sebagai teman, ayolah dan rajin buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini juga salah. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, di sini bisa kita sebagai pemantau sekaligus manajer. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Jadi siswa yang mencari solusinya sendiri. Di manajer itu kita hanya mengarahkan. Contoh kasus yang pernah saya buat pada tugas sebelumnya. Kebetulan pernah ada kasus di salah satu siswa terlambat datang ke sekolah. Inilah kemarin yang saya angkat sebagai skenario yang terapkan di siswa. Siswa tersebut mencari solusinya. Kita sebagai pendidik hanya mengarahkan. Bagaimana kita sendiri solusi dan masalah dari kegiatan ini. Nah, inilah yang harus kita terapkan sebagai manajer. Kalau kita bisa sampai pada kita, minimal kita sebagai pemantau. Ketiga ini mudah-mudahan bisa kita terapkan saja, bisa kita tinggalkan. Kemudian keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Saya tanya dulu, pertanyaan pemantiknya itu, mengapa kita mematuhi peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan pada roda 2 atau motor? Kenapa Bapak Ibu? Untuk apa? Supaya tidak ditangkap polisi. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena nanti juga peraturan. Nah, inilah keyakinan yang kita lakukan dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Dikatakan eksternal.
berbeda nama, yaitu saya menamakan kesepakatan bukan keyakinan. Bagi soalan dibuka. Keyakinan ini dibuat guru dan siswa, bukan cuma siswa. Kemudian yang menerapkannya juga bukan cuma siswa, tetapi juga guru. Dalam membuat keyakinan kelas, yaitu pertama merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kemudian siswa menempel keyakinan kelas tersebut. Kemudian hasil kesepakatan keyakinan kelas dan inilah keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu berbentuk positif, bukan negatif. Maksudnya, itulah tadi mengapa bukan peraturan. Kenapa keyakinan? Karena kalau keyakinan dia positif. Contoh misalkan datang tepat waktu, bukan jasa kan kita mengatakan tidak boleh terlambat. Nah, itu negatif. Maka kita dia menjadi yang positif, datang tepat waktu. Misalkan tertib saat belajar, kita biasa mengatakan tidak boleh tidur di dalam kelas. Nah, kita artinya kata tertib saat belajar. Jadi, dalam perbuatan keyakinan kelas ini harus menggunakan kata-kata positif. Kemudian, tidak perlu terlalu banyak, sedikit saja. Yang penting, anak-anak bisa memahami dan mengikat keyakinan kelas tersebut. Kemudian, bagaimana bentuk keyakinan kelas? Yaitu bentuknya lebih abstrak dari peraturan, berupa universal, dibuat dalam bentuk positif seperti yang saya katakan tadi. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu terlalu banyak. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Contoh di dalam kelas, pada saat pembuatan kelas, keyakinan kelas yang terlibat adalah siswa dan guru, bukan cuma hanya siswa. Begitupun pada saat menerapkannya, bukan cuma siswa yang menaati keyakinan tersebut, guru juga. Begitu juga nanti dalam lingkungan sekolah, yang terlibat di situ adalah guru dan kesemua warga dalam sekolah, bapak atau ibu guru. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, sesuaikan juga dengan kondisi sekolah kita. Jangan mengambil keyakinan yang tidak bisa disesuaikan dengan kondisi, dan itu akan mempersulit kita. Kemudian segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini, inilah yang untuk menyelesaikan masalah. Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini kita seluruh tempat ini untuk mengikuti suatu rangkaian acara itu diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dilakukan oleh CDP yang kebetulan berada di sini itu Ibu Marwah. Salawat salam tak lupa kita kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dalam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Terima kasih atas dukungan Bapak Kepala Sekolah. Pak, tidak mungkin bisa terlaksana kegiatan seperti ini ketika tidak ada dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin untuk saya cukup. Sebelum Umar menyampaikan jadi saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Terima kasih atas kedatangannya untuk diseminasi kalau jadi berterima kasih, semoga di Umarul terima kasih dan mungkin terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau gitu langsung saja kita serahkan kepada pemateri kita hari ini, Ibu Marwah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 141 Cengae, yang terhormat Bapak pengajar praktik dan Bapak Ibu guru yang semuanya yang saya hormati. Puji syukur kepanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmatnya kita bisa hadir di ruang kelas ini guna mengikuti diseminasi yang akan saya laksanakan. Salawat serta salam disanjurkan atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari arah kegelapan menuju alam yang terang benderang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Pertama-tama saya sampaikan bahwa kegiatan diseminasi ini untuk menuntaskan tugas saya di program guru penggerak, di mana untuk menuntaskan modul 1.4 budaya positif. Saya ucapkan selamat datang para guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SD 141 Cengae, tempat di mana Ibu Marwah bertugas. Saya bangga dengan Bapak Ibu guru yang mempunyai etos kerja yang tinggi, khususnya saya bangga sama Ibu Marwah yang masuk sebagai guru penggerak. Bergerak, menggerakkan dominasi pengimbasan yang dipaparkan Ibu Marwah merupakan aksi nyata program guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen dan akan menjadi motivasi buat Bapak Ibu guru SDN 141 Cengae yang nantinya anak-anak akan lebih disiplin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Selamat kepada Ibu Marwah telah melaksanakan diseminasi dengan baik dan lancar tanpa kendala apapun. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan atau teman sejawat Ibu Marwah di sekolah ini SDN 141 Cengae. Menurut saya apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Marwah mengenai budaya positif itu sangat bagus diterapkan di sekolah ini, terutama budaya disiplin positif. Karena di sekolah ini peserta didik sebenarnya sudah membudayakan disiplin positif, akan tetapi disiplinnya itu masih dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik, bukan dari faktor dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Jadi olehnya itu dengan adanya diseminasi ini kita berharap dapat bersama-sama membentuk karakter anak-anak seperti apa yang kita harapkan bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.